Aksesibilitas layanan kesehatan merupakan aspek penting dalam memastikan bahwa semua individu, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai dan berkualitas. Salah satu kelompok disabilitas yang sering menghadapi tantangan dalam aksesibilitas layanan kesehatan adalah penyandang tunawicara. Tunawicara mengandalkan bahasa isyarat untuk berkomunikasi, seringkali mengalami hambatan dalam mendapatkan informasi kesehatan dan berkomunikasi dengan petugas kesehatan. Di Indonesia, termasuk di wilayah Kota Banjarbaru, aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang tunawicara masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang tunawicara di Kota Banjarbaru, termasuk kurangnya kesadaran dan pelatihan petugas kesehatan, kurangnya sarana komunikasi alternatif, dan kurangnya koordinasi antara pihak terkait, serta melakukan penilaian keberhasilan atau praktik terbaik dalam implementasi aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang tunawicara di wilayah tersebut, sehingga memperkuat upaya menuju sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi semua individu. Dengan menggunakan metode penelitian mixed methods yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi aksesibilitas layanan kesehatan bagi penyandang tunawicara, mengidentifikasi tantangan dan keberhasilan dalam implementasinya. Luaran dari penelitian ini adalah laporan penelitian, artikel ilmiah dengan publikasi pada jurnal nasional maupun internasional, pelatihan komunikasi efektif bagi petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Lanasan Ulin Timur, Rumah Sakit Idaman Banjarbaru yang diwakili oleh Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit, dokter, perawat, bidan, petugas administrasi bagian rekam medik, promosi kesehatan, dan satpam masing-masing satu orang sebagai informan serta perwakilan teman tuli dari komunitas teras inklusi adalah sebagai berikut. 1. Pengalaman pelayanan pada fasilitas kesehatan. Layanan kesehatan untuk penyandang disabilitas tunawicara pada fasilitas kesehatan tingkat primer dan rujukan tingkat lanjutan sudah memiliki prosedur awal yang dapat mengidentifikasi pasien dengan disabilitas, seperti adanya formulir khusus untuk mencatat status pasien disabilitas. Namun, dalam praktiknya, komunikasi dengan penyandang tunawicara seringkali mengandalkan pendamping, meskipun pasien tanpa pendamping tetap mampu berkomunikasi menggunakan isyarat sederhana. SOP khusus untuk menangani pasien disabilitas masih belum tersedia, dan tenaga kesehatan menggunakan metode improvisasi dalam memahami keluhan pasien. 2. Pelayanan medis di ruang periksa. Dokter dan perawat berusaha memahami keluhan pasien tunawicara dengan bantuan isyarat sederhana dan seringkali melalui pendamping pasien. Meski demikian, tidak ada alat bantu komunikasi khusus yang digunakan. 3. Kendala psikologis dalam mengakses layanan kesehatan. Beberapa penyandang tunawicara mengalami kendala psikologis seperti takut atau kurang percaya diri saat bertemu dengan orang lain, sehingga enggan menggunakan fasilitas kesehatan. Ketidakmampuan membaca dan menulis juga menjadi faktor penghambat utama dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Pasien ini sangat membutuhkan pendamping dalam setiap kunjungan ke fasilitas kesehatan. Kesimpulan dari analisis awal ini ialah sudah adanya upaya dari fasilitas kesehatan baik di tingkat primer maupun rujukan tingkat lanjutan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi penyandang tunarungu tunawicara, namun kendala komunikasi tetap signifikan. Rencana tindak lanjut pada hasil penelitian ini adalah 1. Pelatihan bahasa isyarat untuk mengurangi ketergantungan pada pendamping pasien dengan meningkatkan kemampuan komunikasi petugas kesehatan menggunakan bahasa isyarat. 2. Penyediaan penerjemah untuk memastikan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat di setiap bagian pelayanan agar membantu komunikasi dengan pasien tunarungu tunawicara. 3. Peningkatan sarana dan prasarana komunikasi, mempertimbangkan penggunaan aplikasi atau perangkat lunak berbasis teks untuk membantu komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan. 4. Peningkatan kesadaran dan penandaan, melakukan sosialisasi kepada seluruh staf kesehatan mengenai pentingnya penanda khusus dan cara penggunaannya dalam memberikan pelayanan yang inklusif. 5. Monitoring dan evaluasi, membentuk tim monitoring yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan kesehatan bagi pasien tunarungu tunawicara di Kota Banjarbaru dapat meningkat secara signifikan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan disabilitas.